Jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Huawei Mate 70 Pro Plus dan Mate 70 RS resmi diluncurkan, yang hadir sebagai varian premium dengan menawarkan peningkatan signifikan dari Mate 70 Pro, terutama material, kapasitas RAM, serta fitur lainnya. Mate 70 Pro Plus mengusung desain unik dengan back cover menggunakan serat brokat dan benang emas yang tidak hanya kuat tapi juga memiliki efek bercahaya. Smartphone ini juga dilengkapi rating IP69 dan hadir dengan opsi warna ink black, feather white, gold, dan silver brocade, serta flying blue. Sementara itu, Mate 70 RS menggunakan rangka titanium bezel tempered Kunlun glass yang lebih tahan benturan dan goresan. Lalu untuk opsi warnanya, yaitu red, white, dan black. Untuk spesifikasi, keduanya menggunakan layar 6,9 inci LTPO OLED 120Hz. Namun Mate 70 RS sedikit unggul dengan teknologi dual layer OLED yang diklaim memiliki brightness hingga 3500 nits. Kemudian kedua smartphone ini menawarkan RAM 16GB dan opsi storage hingga 1TB. Di bagian kamera, smartphone ini dilengkapi 3 kamera belakang yang terdiri dari 50MP main kamera dengan variable aperture, kamera ultrawide 40MP dengan telefoto 48MP. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie 13MP. DJI Mic Mini rilis mikrofon wireless kecil, fiturnya besar. Untuk pairingnya terdapat wireless receiver yang bisa dihubungkan ke berbagai perangkat. Menariknya lagi, saat receiver ini terhubung ke smartphone, kalian juga bisa sekaligus mengisi daya transmitter serta smartphone-nya. Kemudian buat pengguna perangkat DJI seperti Osmo Action 4 Pro atau Osmo Pocket 3, transmitter ini bahkan bisa terhubung langsung tanpa perlu receiver tambahan. Lalu di sini terdapat 2 tingkat noise cancelling, yaitu basic yang cocok untuk dalam ruangan, serta strong untuk kondisi outdoor. Terus ada fitur limiter otomatis yang akan menjaga rekaman kalian agar tidak pecah. Kemudian ada safety track yang otomatis merekam dengan volume lebih rendah sebagai cadangan jika suara utama terlalu keras. Soal harga, DJI Mic Mini dibanderol mulai dari Rp1.240.000 atau kalian juga bisa beli transmitter secara terpisah seharga Rp620.000. Bukan karena tren AI, pasar laptop naik gara-gara Windows 10 mau pensiun. Penjualan laptop di seluruh dunia diprediksi bakal naik 4,9% di tahun depan. Menurut laporan dari TrendForce, kabarnya ini akibat banyak perusahaan yang bersiap mengganti perangkat mereka demi mengejar keamanan dan pembaruan sistem operasi. Hal ini juga bisa saja akibat dari Microsoft yang berencana menghentikan dukungan Windows 10. Untuk saat ini, laptop dengan Microsoft Copilot Plus yang dilengkapi kemampuan AI hanya menyumbang kurang dari 10% total penjualan. Chromebook justru akan mencatat pertumbuhan lebih tinggi, ada pertumbuhan sekitar 8%, berkat program Giga School 2.0 di Jepang. Ketakutan akan tarif impor di bawah pemerintahan Trump, terutama karena sekitar 89% produksi laptop dunia masih dikuasai Tiongkok. Meskipun beberapa produsen sudah mulai memindahkan pabrik ke Vietnam dan Meksiko, kita lihat aja ya bagaimana ke depannya. Emoji sepatu di Apple dijadikan sepatu sungguhan. Mungkin sepatu yang menyerupai emoji sepatu di perangkat Apple ini bisa jadi pilihan menarik. Seorang desainer bernama Joe Wong baru saja membuat sebuah sepatu yang terinspirasi dari emoji sepatu di perangkat Apple yang diberi nama Shoes One. Bagian atas dari sepatu ini dibuat dengan kulit nubuk asli dan bahan jala, dengan dilengkapi material bantalan busa Eva yang ringan untuk bagian tengah, serta sol luar karet yang terbuat dari karet daur ulang. Bagian bawah sol sepatu ini punya desain yang unik, karena terlihat seperti bagian dalam dari iPhone. Sepatu juga memiliki detail reflektif dan penutup bertali, sehingga tetap aman di kaki. Box penjualan dari sepatu ini juga didesain layaknya seperti sedang membeli sebuah produk Apple dengan warna putih dan desain yang cukup sederhana. Sepatu Shoes One karya Joe Swan ini dijual di Amerika Serikat dengan harga $219 atau sekitar 3,5 jutaan rupiah. Gimana nih, keren gak? Ada yang berminat? Australia bakal larang anak di bawah 16 tahun main sosmed. Australia segera melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan aplikasi media sosial setelah Senat meloloskan undang-undang dengan hasil 34 suara mendukung dan 19 menolak. Kini, aturan ini hanya menunggu persetujuan formal dari Dewan Perwakilan Rakyat yang diperkirakan akan berjalan lancar. Aturan ini akan berdampak di platform populer seperti Snapchat, TikTok, Instagram, dan X atau Twitter. Meski daftar platform yang terdampak masih perlu ditentukan oleh Komisioner Komunikasi dan Komisioner e-Safety. Anak di bawah 16 tahun yang masih menggunakan layanan sosial media tentunya tidak dikenakan hukuman apapun, tapi perusahaan yang melanggar bakal didenda hingga 49,5 juta Australian dollar atau sekitar 496 miliar rupiah.
Selain itu, mereka juga wajib menerapkan teknologi verifikasi usia, meski mekanismenya masih dipertimbangkan. Pemerintah juga menegaskan pengguna tidak akan diminta menyerahkan dokumen pribadi seperti paspor atau SIM. Namun, ada kritik terhadap efektivitas dan risiko pelanggaran privasi dari sistem ini. Contohnya saja dalam mengakses informasi serta dukungan sosial. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kebijakan ini tepat untuk melindungi anak atau terlalu membatasi? Casio rilis ulang jam G-Shock legendaris berusia 41 tahun. Casio resmi menghadirkan G-Shock DW5000R, replika dari G-Shock DW5000C yang dirilis pada 1983 alias 41 tahun yang lalu. DW5000C sendiri lahir sebagai inovasi revolusioner dengan konsep Triple Ten. Triple Ten ini maksudnya adalah baterai tahan 10 tahun, ketahanan air 10 bar, dan bisa bertahan dari jatuh setinggi 10 meter. Dan untuk versi barunya ini, bisa dibilang desainnya tetap mirip dengan desain yang lama, namun ada beberapa peningkatan, seperti ukuran case yang lebih besar dan label 20 bar, menggantikan 200M. Selain itu, G-Shock DW5000R ini juga hadir dengan pembaruan yang ramah lingkungan, seperti plastik biomasa untuk bezel dan strap serta lampu latar LED. Meski begitu, material baja tahan karat dan fitur klasik seperti stopwatch, alarm, dan kalender tetap dipertahankan. Casio sendiri menyebut model ini sebagai reproduksi tingkat lanjut dan membuka peluang untuk menjadi bagian permanen lini G-Shock. DW5000R akan tersedia di Jepang mulai 13 Desember dengan harga 33.000 yen atau sekitar 3,4 jutaan rupiah. Namun belum diketahui apakah akan hadir untuk pasar global atau tidak. Samsung bakal demokan GDDR7, kecepatan sampai 42,5 Gbps. Memori GDDR7 Samsung bakal dipamerkan di ajang ISSCC 2025 di San Francisco yang berlangsung dari 16 hingga 20 Februari mendatang. Di event ini, Samsung bakal mendemokan memori GDDR7 dengan kecepatan hingga 42,5 Gbps. Kecepatan GDDR7 ini sekitar 77% lebih cepat dibandingkan GDDR6 flagship yang saat ini hanya mencapai 24 Gbps. Namun, meskipun terdengar sangat powerful, kemungkinan kecepatan ini belum bisa dicapai pada kartu grafis saat ini. Kemungkinan baru bisa dicapai di generasi berikutnya seperti Nvidia RTX 60 series. Nvidia sempat dikabarkan bakal melengkapi GPU RTX 5090 dengan memori GDDR7 hingga 28 Gbps. Bandwidth memori ini diperkirakan mencapai 1,7 hingga 2 TB per second, hampir 2 kali lipat dibandingkan RTX 4090. Sementara itu, kecepatan maksimum 42,5 Gbps pada GDDR7 sepertinya masih jauh dari implementasi pada GPU yang direncanakan rilis dalam waktu dekat. Saat ini saja kecepatan GDDR6 yang bisa mencapai 24 Gbps belum banyak digunakan pada GPU flagship. Sebut saja seperti RTX 4090 yang hanya 21 Gbps dan RX 7900 XTX yang hanya 20 Gbps. Kabel Ethernet RJ45 magnetik ala MagSafe. Amat jika tak sengaja tertarik, Sanwa, produsen aksesoris komputer asal Jepang, memperkenalkan kabel Ethernet RJ45 dengan konektor magnetik seperti MagSafe. Kabel yang punya nama KBSL6ABA ini dirancang untuk mencegah kerusakan port atau perangkat jika kabel tertarik secara tiba-tiba. Kabel ini mendukung standar Cat6a dengan bandwidth hingga 500 MHz, memungkinkan kecepatan data mencapai 10 Gbps. Desainnya ramping dan fleksibel, cocok untuk lingkungan dengan banyak aktivitas, seperti rumah dengan anak kecil atau hewan peliharaan. Seperti MagSafe pada kabel pengisian daya Apple, konektor magnetik Sanwa akan terlepas jika kabel tertarik atau ada orang yang tak sengaja tersandung, meninggalkan hanya konektor RJ45 yang masih tercolok ke perangkat. Ini membantu mencegah risiko perangkat rusak atau orang terjatuh akibat kabel yang menjuntai. Tapi harga kabel ini cukup mahal bila dibandingkan kabel Ethernet biasa. Untuk panjang 1 meter, kabel Ethernet magnetik ini dijual dengan harga mulai dari 4.180 yen atau sekitar Rp430.000, dan untuk 10 meter mencapai 6.600 yen atau sekitar Rp680.000. Sayangnya kabel Ethernet magnetik dari Sanwa tersebut hanya resmi dipasarkan di Jepang. Namun konsep semacam ini terlihat sangat menarik, apalagi jika kalian sering menggunakan Ethernet di area ramai, terutama tempat yang banyak orang lalu lalang. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.